Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar dari matkul Matematika Diskrit. Di sini kelompok kami memilih studi kasus mengenai kombinasi. Adapun judul dari studi kasus yang kami angkat adalah analisis kombinasi tim, perhitungan kombinasi tim yang terbentuk berdasarkan jumlah anggota. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Pratiwi Yuna Puspita Ningrum, yang kedua ada Maharan Nur Aziza, itu saya sendiri, yang ketiga ada Iwayan Satya Widya Putra Pratama, dan yang terakhir adalah Mutiara Putri Patricia. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Sebelum kita masuk kepada pembahasan yang pertama, izinkan saya untuk menjelaskan apa saja yang akan kami bahas pada presentasi pada kali ini. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka teoritis, analisis dan perancangan, implementasi dan pembahasan, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Baiklah, langsung saja kita mulai kepada latar belakang masalah yang akan dijelaskan oleh Pratiwi Puspita Ningrum. Baiklah, terima kasih kepada Maharani. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Pembentukan tim adalah suatu permasalahan yang kerap terjadi di sebuah organisasi atau komunitas. Padahal pembentukan tim memiliki tingkat esensial yang tinggi dan dalam menentukan sebuah kesuksesan dari sebuah organisasi atau komunitas bahkan perusahaan. Perlu adanya sebuah analisis yang dilakukan untuk melakukan kombinasi dalam membentuk sebuah tim sebagai langkah dari pengoptimalan sumber daya manusia yang ada. Pengelolaan sumber daya yang optimal dapat meningkatkan keefektifan dan efisiensi dari pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Kompleksitas yang dimiliki oleh permasalahan ini memiliki tingkat kesulitan yang beragam. Menentukan kombinasi yang dapat terbentuk dari jumlah anggota yang ada diperlukan sebuah pendekatan matematis. Pendekatan matematis merupakan hal yang menjadi dasar dalam tahap pengimplementasian ke dalam sebuah aplikasi pemrograman. Diharapkan dengan adanya suatu aplikasi yang dapat menghitung jumlah kombinasi tim yang dapat terbentuk menjadi langkah awal dari sebuah penyelesaian permasalahan yang ada. Dengan adanya suatu sistem yang dapat menghitung hasil dari sebuah kombinasi yang dapat terbentuk dari anggota tim yang ada, maka dapat mempermudah pekerjaan, meningkatkan suatu produktivitas. Dengan adanya sistem, penganalisisan dapat dilakukan berdasarkan perhitungan matematis yang dilakukan oleh sistem sehingga tingkat kesalahan dari analisis akan cenderung sedikit dan tingkat akurasi perhitungan memiliki tingkat yang tinggi. Maka dari itu diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu manusia dalam memudahkan pekerjaannya sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan cara terbaiknya. Setelah itu batasan masalah. Batasan masalah dalam studi kasus ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan utama. Tujuan utama dari aplikasi ini yaitu sebagai aplikasi yang mampu menghitung jumlah kombinasi tim yang dapat terbentuk pada suatu pembentukan tim berdasarkan jumlah anggota yang diketahui. Yang kedua yaitu pemanfaatan data yang diketahui. Aplikasi ini melibatkan pemanfaatan data yang sudah diketahui yaitu jumlah anggota serta batasan kapasitas selisih dari setiap kelompok yang terbentuk, yaitu tidak boleh lebih dari satu orang. Yang ketiga yaitu platform aplikasi. Aplikasi ini dikembangkan untuk platform atau lingkungan komputasi tertentu, yaitu aplikasi desktop. Selanjutnya, tentang tujuan dan manfaat akan dilanjutkan oleh Mutiara Putri Patricia. Baik, terima kasih kepada Pertiwi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah untuk menganalisis penggunaan konsep kombinasi dalam menghitung jumlah tim yang dapat terbentuk berdasarkan jumlah anggota. Dan yang kedua ada manfaat. Manfaat pelaksanaan proyek ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman matematis, khususnya implementasi kombinasi dan juga membantu dalam meningkatkan efisiensi untuk proses pembentukan tim. Yang selanjutnya ada kerangka teoritis. Di dalam kerangka teoritis terdapat dua landasan teori, yaitu yang pertama adalah kombinatorial dan yang kedua adalah kombinasi. Yang pertama kombinatorial. Kombinatorial adalah salah satu cabang dalam ilmu matematika yang membahas mengenai pengorganisasian kumpulan objek atau elemen-elemen. Pada kombinatorial terdapat dua kaidah sebagai landasan untuk melakukan perhitungan,
yaitu kaidah dasar perkalian atau rule of product dan kaidah penjumlahan atau rule of sum. Kaidah dasar perkalian atau rule of product adalah sebuah kaidah yang menjelaskan jika terdapat suatu peristiwa A dan terdapat I sebagai kemungkinan dari hasil percobaan, dan terdapat peristiwa B dan terdapat J sebagai kemungkinan dari hasil percobaan. Jika peristiwa A dan B terjadi pada saat yang sama, maka dari percobaan yang dilakukan akan menghasilkan I dikali J. Lalu yang kedua adalah kaidah penjumlahan atau rule of sum, yaitu sebuah kaidah yang menjelaskan mengenai suatu kemungkinan pada suatu peristiwa A dan terdapat I sebagai kemungkinan dari hasil percobaan, dan terdapat juga peristiwa B yang terdapat J sebagai kemungkinan dari hasil percobaan. Jika salah satu dari peristiwa A atau B terjadi, maka dari percobaan yang dilakukan akan menghasilkan I ditambah J. Lalu yang kedua adalah kombinasi. Kombinasi merupakan cara untuk mengatur susunan dalam suatu kelompok elemen tanpa mempertimbangkan urutannya. Jadi maksudnya susunan AD akan sama dengan DA di dalam sebuah kombinasi. Lambang yang digunakan dalam kombinasi adalah R, N, dan NCR atau N kombinasi R. R melambangkan elemen yang akan dilakukan kombinasi, N melambangkan banyaknya total elemen yang ada, dan NCR merupakan lambang dari kombinasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maharani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dan perancangan dari sistem yang akan kami bangun. Di sini dari studi kasus yang kami angkat, kami itu ada hal yang pertama yang harus kami lakukan itu adalah melakukan analisis sistem. Nah, analisis apa saja yang kami lakukan? Yang pertama itu adalah analisis mengenai skala inputan sistem. Nah, analisis skala inputan sistem ini merupakan suatu interval nilai di mana kita memberikan sebuah kapasitas seberapa mampu sistem ini melakukan inputan gitu, seberapa mampu sistem menerima inputan daripada user. Nah, sistem ini dia ini harus bisa menangani inputan dalam jumlah yang besar tanpa dia dan melakukan respon dengan cepat gitu. Nah, setelah melakukan analisis skala inputan sistem, kita juga harus menganalisis mengenai performa dan kerja dari sistem itu sendiri. Nah, maksud performa dan kerja ini apa? Ketika sistem itu menerima skala inputan yang besar, bagaimana sih performa dan kerja dari sistem yang kita bangun ini? Apakah dia masih efektif, efisien? Apakah respon yang yang ada di dalam sistem ini masih secepat dia ketika menerima inputan yang kecil gitu kan. Nah, ini kan yang harus kita analisis dari sistem yang akan kita bangun. Nah, di sini kami ini harus membuat sebuah sistem di mana sistem ini dia ketika menerima inputan yang besar, respon dia itu cepat tanpa mengurangi tingkat akurasi dari perhitungan yang terjadi gitu. Jadi kayak ada galak atau error itu harus dikurangi gitu. Ini adalah salah satu tujuan dari kita menganalisis, merancang sistem kan untuk membantu kita dalam mengurangi tingkat error. Nah, selain melakukan analisis sistem, kita juga harus melakukan sebuah analisis mengenai kebutuhan dari sistem itu sendiri. Nah, sistem itu memerlukan dua hal, yaitu dari sisi hardware dan software. Nah, pada sistem yang kami bangun, kami ini memiliki standar hardware sebagai berikut, yaitu memiliki prosesor dengan standar minimal i3, kemudian kami juga harus memiliki memori RAM minimal itu 8. Nah, ini berguna untuk memastikan bahwa sistem ini dapat mengatasi permasalahan dengan beban kerja yang besar gitu loh, dan masih memiliki respon yang cepat. Jadi user itu tidak perlu lama-lama untuk menunggu hasil dari perhitungan yang dia inputkan di dalam sistem kita. Selanjutnya itu ada software. Nah, software ini adalah berkaitan dengan antarmuka. Apakah antarmuka yang dimiliki sistem yang kami bangun ini user friendly? Apakah responsif? Nah, di sini kami menggunakan UI atau interface pengguna grafis dalam membangun sistem gitu. Nah, kenapa kami menggunakan UI? Kami harapkan ketika kami menggunakan UI ini, user ini dapat cepat atau user ini dapat memahami bagaimana cara kerja dari sistem yang kami buat gitu, sehingga user tidak memerlukan panduan atau tidak perlu memerlukan panduan yang ribet gitu. Selain menganalisis kebutuhan sistem, kita juga harus tahu nih dalam membangun sebuah sistem, kita juga harus tahu mengenai kebutuhan dari user itu sendiri. Nah, atau yang biasa kita sebut dengan user requirement. Nah, di sini salah satu yang paling utama dari perancangan sistem itu adalah user ini harus
membutuhkan sebuah interface yang user friendly. Agar apa? Ketika interface yang kita rancang itu user friendly, maka user itu tidak akan kesusahan dalam menggunakan sistem kita. Ketika user tidak kesusahan dalam menggunakan sistem kita, maka ini akan menjadi nilai lebih daripada sistem yang akan kita bangun. Nah, selanjutnya untuk implementasi selanjutnya, maaf, ada kesalahan. Jadi sebelum membahas mengenai implementasi, saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari sistem yang akan kami bangun. Yang pertama itu adalah mulai. Jadi kita melakukan start, kemudian kita melakukan start atau biasanya ini kita menekan aplikasi yang akan kita buka, kemudian user akan memasukkan nilai n gitu. Nilai n ini apa? Nilai n ini adalah jumlah dari anggota yang ada yang nanti akan digunakan untuk melakukan perhitungan. Jadi nanti komputer akan melakukan proses input, kemudian akan dikelola oleh sistem gitu. Sistemnya nanti akan mengelola dengan menggunakan rumus kombinasi yang ada gitu. Setelah dikelola atau setelah diproses oleh sistem, nanti sistem akan menampilkan di interface itu merupakan hasil perhitungan gitu. Hasil perhitungannya ini apa aja? Banyaknya kombinasi, jumlah anggota tim yang terbentuk, serta anggota-anggotanya. Nah, setelah itu maka sistem sudah berakhir kerjanya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan implementasi dan pembahasan dari Iwayan. Kepada Iwayan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada teman saya Maharani. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi dan pembahasan source code yang sudah kami terapkan berdasarkan rancangan yang sudah dibuat. Pertama, dideklarasikan 3 buah fungsi. Fungsi pertama fungsi untuk mencek prima, kedua adalah fungsi list prima, dan yang ketiga adalah fungsi faktor. Pada fungsi prima, kami menggunakan fungsi prima biasa yang bertipe data boolean, sehingga bisa dapat mengembalikan nilai true or false. Kemudian kedua fungsi vektor, fungsi list prima yang bertipe data vektor, sehingga mengembalikan sebuah vektor. Dan yang ketiga, fungsi faktor yang juga merupakan bertipe data vektor yang mengembalikan vektor hasil. Di dalam codingan ini, hal pertama yang ditanyakan adalah berapa jumlah anggota atau N tadi. Setelah kita mengetahui berapa anggotanya, maka akan dicek apakah anggota timnya kurang dari sama dengan 2. Jika ternyata orangnya kurang dari sama dengan 2, maka tidak dapat dibuat sebuah tim. Tapi jika lebih dari sama dengan 2, maka kita akan cek apakah orang-orang tersebut merupakan sebuah bilangan prima. Jika merupakan sebuah bilangan prima, maka akan masuk ke dalam algoritma yang telah kami susun seperti di gambar tersebut. Nah, setelah itu, jika bukan sebuah bilangan prima, maka bilangan tersebut sudah pasti akan memiliki faktor-faktor bilangannya. Seperti misalnya contohnya seperti 20 bukan merupakan bilangan prima karena ada faktor lainnya seperti 2, 4, 5, 10 dan 20. Tapi kalau 23 itu kan prima, jadi dia tidak masuk di sini. Next, berdasarkan implementasi yang sudah dilakukan, berikut pengujian program yang telah kami lakukan. Pengujian program ini pertama proses inputan. Proses penginputan bisa dilakukan oleh user sesuai dengan kebutuhannya. Dalam proses ini, user hanya perlu memasukkan banyaknya orang, kemudian klik button hitung, maka akan diproses oleh program ke dalam algoritma yang telah dibuat. Berikut contoh-contoh proses inputan. Yang di atas itu inputan yang memiliki faktor, dan yang bawah tidak. Yang di bawah adalah bilangan prima. Lanjut. Kemudian berikut proses outputnya. Setelah selesai, maka program akan mengoutputkan hasilnya. Pertama, dari banyaknya kombinasi anggota tim yang dapat dibentuk. Kemudian akan dijelaskan dari jumlah orang yang dibentukkan oleh user dapat dibentuk menjadi beberapa kelompok dengan jumlah anggota per kelompoknya beberapa orang. Seperti yang di atas, kita bisa melihat itu. Sebentar. Yang di atas, ketika diinputkan 20 orang dan diklik hitung, maka banyaknya kombinasi anggota tim yang dapat dibuat adalah 4. Dengan anggota 20, bisa banyak per timnya itu 2 orang. Kemudian bisa juga 4, bisa juga 5, dan bisa juga 10. Sedangkan yang di bawah, jika diinputkan banyak orangnya 23 dan diklik tombol hitung, maka banyaknya kombinasi anggota tim yang dapat dibuat adalah 5, di mana dengan anggota 23 tersebut banyak orang per tim bisa 3, dan 2. Kemudian ada 4, dan 3.
6665, 887, atau 12 dan 11 orang. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Maharani. Kepada Maharani dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Iwayan yang telah menjelaskan mengenai implementasi dari sistem yang telah kami buat. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai apa sih kesimpulan dari studi kasus yang kami angkat, kemudian kami buatkan sistemnya. Jadi kesimpulannya itu adalah, jadi pada studi kasus ini kami menyatakan bahwa metode yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah suatu tim dari jumlah anggota yang ada itu adalah menggunakan metode kombinasi, di mana metode kombinasi ini merupakan salah satu dari kombinatorial yang dibahas dalam ilmu matematika. Nah, metode kombinasi ini kita dapat mengimplementasikannya di dalam bahasa C++. Nah, jadi kami menggunakan bahasa C++ untuk mengimplementasikannya. Nah, sehingga dengan adanya program ini dapat membantu pekerjaan kita sebagai manusia dalam menghitung atau membuat suatu tim dan lebih efektif gitu ketika kita bekerja di dalam sebuah proyek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.